Halo guys, senang bertemu dengan teman-teman lagi. Dengan saya, Ferdinand Bertua, dalam mata kuliah Pengantar dan Evolusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rekan-rekan, pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik terkait sejarah pembentukan dari Sustainable Development Goals, evolusi dari MDGs menuju SDGs. Mari kita simak materi ini. Teman-teman, banyak sekali masalah yang kita hadapi, yang kita sering saksikan di media massa atau bahkan kita rasakan, seperti masalah banjir, kemiskinan, masalah pendidikan, dan lain sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyadari bahwa begitu banyak masalah yang harus diselesaikan. Dan dengan faktor itulah PBB menyusun Millennium Development Goals. Millennium Development Goals dibentuk di tahun 2000 dengan 8 target. Yaitu yang pertama adalah terkait menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua adalah terkait mencapai akses universal pendidikan dasar. Yang ketiga adalah promoting gender equality and empower women. Yang keempat adalah reduce child mortality rates. Yang kelima adalah improve maternal health. Yang keenam adalah combat HIV/AIDS, malaria, and other disease. Goal ketujuh, ensure environmental sustainability. Dan goal yang kedelapan, yang juga sangat penting, adalah develop a global partnership for development. MDGs yang berisi 8 goals itu merupakan sebuah perintah bagi semua negara anggota PBB untuk mengejar target-target yang sudah ada di dalam MDGs, untuk memastikan bahwa PBB dan negara-negara anggotanya menjadi bagian aktif untuk mencapai kesejahteraan manusia seutuhnya, seluas-luasnya. PBB dan negara-negara anggotanya tidak hanya melakukan diplomasi di New York, tidak hanya bernegosiasi di dalam ruang-ruang sempit, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta anggota-anggotanya menjadi bagian aktif di dalam penyelesaian masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, topik ini menjadi sangat penting. Topik terkait MDGs dan SDGs menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau MDGs gagal, kalau SDGs gagal, maka ini menjadi dampak bagi kita, akan berdampak bagi kita dan bagi sesama kita. Tetapi kalau ini sukses, ini menjadi satu kebanggaan dan kesejahteraan bagi kita bersama. Oleh karena itu, tolong dicatat baik-baik teman-teman, bahwa hubungan internasional yang kita pelajari selama ini dituntut untuk membawa dampak nyata bagi masyarakat kita. Itu catatan penting dari MDGs dan SDGs. Ketika kita berbicara mengenai teori-teori hubungan internasional, banyak sekali teori yang kita bisa bahas. Mulai dari realisme, liberalisme, English School, sampai ke teori-teori yang terbaru. Tetapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah bagaimana pengaruh nyata teori-teori tersebut di dalam kesejahteraan umat manusia. Apa hubungan antara banjir dengan teori tentang feminisme? Ini menjadi pertanyaan besar. Dan pertanyaan ini berusaha dijawab melalui MDGs, Millennium Development Goals. Dan Millennium Development Goals ini berisi indikator-indikator yang sangat rinci, yang sangat terukur, yang kita bisa ukur secara kuantitatif, dan kita bisa kategorikan apakah MDGs dan SDGs itu berhasil. Nah, MDGs, Millennium Development Goals, dilahirkan di tahun 2000 dan
memiliki begitu banyak target untuk setiap goals, dan teman-teman harus tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai MDGs, kita berbicara memastikan bahwa semua negara berpartisipasi, dan kita harus tahu bahwa MDGs itu memiliki batas waktu, ya, memiliki batas waktu, tidak seterusnya. Batas waktunya adalah di tahun 2015. Oke, jadi ada 15 tahun pelaksanaan. MDGs itu disusun di tahun 2000 dan memiliki batas waktu pelaksanaan sampai tahun 2015. Nah, Pak, kalau sudah tahun 2015 nggak ada lagi dong? Tidak. Setelah tahun 2015, maka negara-negara anggota PBB mulai berkumpul, menyusun, merencanakan, mendraft sebuah MDGs yang baru yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals itulah yang berlaku saat ini, yang kita laksanakan saat ini, dan yang ini paling penting, yang kita akan bahas saat ini. Jadi MDGs adalah sebuah sejarah yang memotivasi, melatar belakangi, menginspirasi dari Sustainable Development Goals. Dan sama halnya dengan MDGs, SDGs yang lahir di tahun 2015 juga punya masa waktu, yaitu 15 tahun. Jadi 2030 SDGs akan selesai dan harus dievaluasi dan akan disusun ulang menjadi sebuah bentuk yang baru. Oleh karena itu, teman-teman, ini adalah mata kuliah yang sangat penting, sangat relevan buat kita semua, dan kita akan simak tentang Sustainable Development Goals. Jadi setelah tahun 2015, maka negara-negara anggota PBB diwajibkan, diharuskan untuk menyusun sebuah program kerja yang baru. Dan program kerja yang kita kenal dengan yang saat ini kita laksanakan, yaitu Sustainable Development Goals, atau kita sebut dengan SDGs. Nah, kalau kita lihat SDGs yang kita kerjakan saat ini adalah sebuah perubahan yang masif, yang luar biasa besar. Kenapa demikian? Karena MDGs yang 8 goals yang tadi sudah saya sebutkan berubah, bertransformasi menjadi 17 goals. Izinkan saya menyebutkan satu demi satu. Yang pertama, goals yang pertama adalah no poverty. Goals kedua adalah zero hunger. Goals yang ketiga adalah good health and well-being. Goals yang keempat, quality education. Goals yang kelima adalah gender equality. Goals yang keenam, clean water and sanitation. Goals yang ketujuh, affordable and clean energy. Goals yang kedelapan, decent work and economic growth. Goals yang kesembilan, industry, innovation and infrastructure. Goals yang ke-10, reduce inequalities. Goals yang ke-11, sustainable cities and communities. Goals yang ke-12, responsible consumption and productions. Goal yang ke-13, climate action. Goal yang ke-14, life below water. Goals yang ke-15, life on land. Goals yang ke-16, peace and justice and strong institutions. Dan goals yang ke-17, partnership for the goals. Wah, banyak ya. Tetapi kita harus bisa hafal satu demi satu. Jadi teman-teman harus hafal ke-17-17-nya. Kenapa? Karena setiap goals itu punya indikatornya masing-masing. Kalau kita tidak hafal goalsnya, apalagi indikatornya. Jadi kita harus ingat goals demi goals, mulai dari goals pertama sampai goals nomor 17. Pak, SDGs adalah sebuah transformasi ambisius. Yes, betul. Bukan hanya goalsnya, tetapi indikatorsnya. Indikatorsnya berubah dari 60 menjadi 230. Ini hampir 4 kali lipat penambahannya. Dan
Ini semua ada secara terbuka, secara publik. Ya, kita bisa mengaksesnya secara publik di website PBB atau di Google. Kita bisa cari indikator masing-masing goals. Nah, teman-teman, kalau kita lihat satu demi satu goals yang ada di dalam SDGs, sebenarnya beberapa goals yang ada di SDGs itu merupakan pengembangan dari goals yang ada di MDGs. Saya ulangi ya. Jadi beberapa goals yang ada di SDGs itu merupakan pengembangan dari goals yang ada di MDGs. Saya berikan contoh. Ketika kita berbicara mengenai eradicate extreme poverty and hunger, goals nomor 1 waktu MDGs. Goals nomor 1 di MDGs itu dikembangkan, dielaborasi menjadi 3 goals di SDGs. Nomor 1, goals nomor 1 no poverty, goals nomor 2 zero hunger, dan goals nomor 8 decent work and economic growth. Kemudian ada goals yang di MDGs yang pengembangannya luar biasa. Goals nomor berapa? Goals nomor 7. Di MDGs, goals nomor 7 yaitu ensure environmental sustainability itu dikembangkan menjadi 6 goals di SDGs. Ini kalau dalam catatan saya memang catatan yang paling banyak ya. Paling banyak pengembangan dari goals nomor 7 di MDGs. Yaitu pengembangan dari goals nomor 7 itu berkembang menjadi 6 goals. Goals nomor 6, clean water and sanitation. Goals nomor 7, affordable and clean energy. Goals nomor 12, responsible consumptions and productions. Goal nomor 13, climate actions. Goals nomor 14, life below water. Dan goals nomor 15, life on land. Ya, jadi kalau nanti ketika kita berbicara isu-isu lingkungan atau peminatan tentang lingkungan, maka goals nomor 7 ini yang di MDGs yang begitu banyak dikembangkan di dalam SDGs, rekan-rekan. Dan tetap ada beberapa yang di MDGs itu menjadi satu. Sebagai contoh, misalnya di MDGs itu ada goals nomor 4, reduce child mortality. Goals nomor 5, improve maternal health. Dan goals nomor 6, combat HIV/AIDS, malaria and other disease. Itu disatukan di dalam satu goal SDGs nomor 3, good health and well-being. Loh, kenapa demikian? Kalau dalam pengamatan saya, MDGs, salah satu kesuksesan MDGs adalah memotong secara signifikan angka kematian anak dan angka kematian ibu yang mengandung atau melahirkan. Dan yang ketiga adalah jumlah atau obat untuk HIV/AIDS, malaria dan other disease. Itu adalah salah satu catatan keberhasilan dari MDGs yang tentu ini menjadi sesuatu yang tetap harus dipertahankan dan tetapi tidak lagi menjadi fokus utama dalam SDGs. Nah, mungkin catatan BBB adalah di goals nomor 7, ensure environmental sustainability lah yang mengalami banyak masalah atau tidak banyak target yang tercapai. Maka goals nomor 7 menjadi pengembangan yang menjadi 6. Ini memperlihatkan ada satu keinginan yang luar biasa dari PBB agar target-target yang ada di isu-isu lingkungan itu bisa tercapai. Tapi tentu saja catatannya adalah semua goals menjadi penting, harus dikejar, dan tidak ada hierarki bahwa isu lingkungan itu yang menjadi paling penting. Tidak, semua goals adalah goals yang penting untuk dicapai. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa SDGs adalah sebuah tata kelola dunia yang baru. MDGs sudah selesai, maka dilanjutkan dengan SDGs. Tata kelola dunia yang baru ini sudah ditulis dalam resolusi PBB nomor 70
tahun 2015 dan sudah diadopsi oleh 193 negara. Sekali lagi saya ulang bahwa SDGs adalah sebuah tata kelola dunia yang baru ketika 193 negara itu mengadopsinya dan PBB sudah menuliskannya dalam resolusi nomor 70 tahun 2015. Artinya di sini tidak ada vacuum of agenda, tidak ada vacuum of agenda. Tidak ada kevakuman agenda. Begitu selesai MDGs dilanjutkan dengan SDGs. Dan langsung diadopsi oleh 193 negara, termasuk Indonesia. Indonesia sudah meratifikasinya melalui Perpres nomor 59 tahun 2017. Itulah yang menjadi referensi bagi kita, khususnya akademisi hubungan internasional, di dalam membahas tentang SDGs. Artinya, SDGs yang kita bahas adalah sebuah program pemerintah, adalah sebuah kebijakan. Sekali lagi saya ulang, SDGs yang kita bahas adalah sebuah program pemerintah atau sebagai sebuah kebijakan publik. Kenapa? Karena sudah ada perpresnya. Perpres nomor 59 tahun 2017. Tetapi ingat rekan-rekan, bahwa perpres ini adalah payung hukum bagi semua goals yang ada di dalam SDGs. Ada 17 goals dan ini menjadi payung hukum bagi semua goals yang ada di SDGs. Artinya teman-teman, bahwa di dalam pelaksanaan perpres ini tentu akan bersinggungan dengan berbagai produk hukum lainnya seperti undang-undang atau perjanjian internasional atau peraturan daerah dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ulang bahwa Perpres SDGs ini adalah sebuah produk hukum yang pasti akan bersinggungan dan berkorelasi dengan produk-produk hukum lainnya seperti undang-undang, perjanjian internasional, atau peraturan daerah. Saya berikan contoh. Ketika kita berbicara mengenai perjanjian Paris, di dalam SDGs sudah sangat jelas mengenai climate action, goal nomor 13. Artinya pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi SDGs melalui Perpres nomor 59 tahun 2017 tentu juga menerapkan goals nomor 13 tentang climate action. Nah, kalau kita bahas tentang climate action teman-teman, sebagai contoh, itu ada perjanjian Paris yang tertulis di dalam goal nomor 13. Paris Agreement yang sudah dicetuskan di tahun 2016. Artinya, rekan-rekan semua, bahwa ketika implementasi Perpres SDGs itu juga harus dibahas tentang perjanjian Paris, dan Indonesia sudah meratifikasi perjanjian Paris melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2016. Artinya, ketika pelaksanaan SDGs di Indonesia juga berbarengan dengan pelaksanaan atau implementasi dari perjanjian Paris. Itulah keunikan dari SDGs yang kita memiliki. Nah, tetapi keunikan itu tidak hanya tentang ketersinggungan atau korelasi dengan undang-undang atau produk hukum lainnya, tetapi juga kita bicara mengenai 4 visi baru yang ada di dalam SDGs. Apa itu? Yang pertama adalah berlaku 100%. Yang kedua adalah berlaku universal. Yang ketiga adalah bottom up. Yang keempat adalah solusi yang menyeluruh. Keempat visi ini tidak ada di dalam SDGs dan hanya ada di dalam SDGs. Inilah keunikan yang harus benar-benar kita catat, teman-teman, ya, bahwa implementasi SDGs itu akan menyangkut terkait keterpenuhan pelaksanaan 100%, universalitas, bottom up, dan solusi yang menyeluruh. Mari kita simak satu demi satu. Oke. Salah satu keunikan dari SDGs adalah target 100%
bagi semua goals. Kalau kita bandingkan dengan MDGs itu menetapkan target ketercapaiannya sekitar 50% atau setengahnya. Misalnya, target kemiskinan. Target dan sasarannya adalah memotong setengah jumlah penduduk yang berada di bawah angka kemiskinan. Hal itu tidak berlaku di SDGs. Ketika kita berbicara mengakhiri kemiskinan, berarti targetnya adalah 100%. Semuanya di tahun 2030. 100% penduduk memiliki akta kelahiran. 100 penduduk memiliki akta kelahiran. Semuanya. Tidak boleh lewat satupun. Jadi target dan sasaran di SDGs itu adalah semua, sepenuhnya, dan tuntas, ya. Dan ini menarik, teman-teman, karena begitu saya katakan tentang semuanya, sepenuhnya, tuntas, pasti akan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mungkin 2030 tidak ada lagi penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Apakah mungkin 2030 semua penduduk di muka bumi memiliki akta kelahiran? Ini menjadi pertanyaan yang serius bagi pelaksanaan SDGs. Pertanyaan yang akan dievaluasi, dipertanyakan setiap tahun. Apakah di tahun 2023 ini sudah tercapai pencapaiannya sekitar berapa persen? Berapa lagi yang belum tercapai? Berapa banyak dana lagi yang masih dibutuhkan? Ini harus dievaluasi setiap tahun karena di tahun 2030 SDGs selesai. Jadi ketika masih ada banyak penduduk miskin, misalnya di tahun 2030, bisa dikatakan bahwa SDGs gagal. Tetapi pesannya bukan itu. Pesannya adalah optimisme. Pesannya adalah semangat kebersamaan. Tidak boleh ada satupun sesama kita yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Ketika kita berbicara MDGs, ketika kita berbicara mengenai setengah penduduk saja yang di bawah garis kemiskinan, kita menyadari bahwa ada banyak negara maju yang sudah mencapainya terlebih dahulu. Ketika kita ambil contoh Swedia atau negara-negara Skandinavia, semua penduduk di sana begitu lahir itu langsung menikmati hak-hak yang sangat baik, baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana antara negara maju dan negara berkembang? Kalau negara maju duluan, maka ini menjadi sebuah masalah bagi hubungan internasional ketika terjadi disparitas, ketika terjadi ketidakseimbangan, ketika terjadi ketidakadilan. Nah, oleh karena itu SDGs adalah spiritnya adalah kebersamaan. Kalau negara maju sudah menikmati fasilitas yang memadai, maka pertanyaannya adalah bagaimana memastikan negara berkembang juga menikmati hak yang sama. Jadi ketika kita berbicara SDGs, prinsipnya adalah 100%. Kalau kita terjemahkan bahwa semua targetnya bersifat semua, tidak memandang lagi negara maju, negara berkembang, sepenuhnya dan tuntas. Keunikan yang kedua dari SDGs adalah berlaku universal. Kalau kita lihat MDGs, rekan-rekan, MDGs merupakan sebuah program dari negara-negara maju bagi negara-negara berkembang.
SDGs memandang semua negara memiliki MDGs, mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu, negara maju mendukung dengan penyediaan dana perubahan kebijakan yang diperlukan. Jadi di sini ada pembagian beban antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju menyediakan dana bagi negara-negara berkembang, dan negara berkembang atau negara miskin melaksanakan program-program terkait MDGs, Millennium Development Goals. Nah, kalau kita berbicara Sustainable Development Goals atau SDGs, logikanya berubah. Bukan dari negara maju ke negara berkembang, tapi dari negara itu sendiri untuk negara itu sendiri. Dari, oleh, dan untuk negara itu sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena asumsinya tidak lagi negara maju harus menyediakan dana. Tidak. Karena itu tadi, ada keterbatasan dana yang diberikan oleh negara-negara maju, tetapi di lain sisi ada target bahwa semua capaian-capaian itu harus berhasil di semua negara. Maka di sini menjadi penting bahwa negara-negara maju, negara-negara berkembang itu harus memastikan bahwa SDGs menjadi sesuatu yang sangat penting. SDGs menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa kesadaran ini harus ada? Karena kita berbicara mengenai kemandirian. Kemandirian termasuk dalam hal dana. Kalau kita harus mandiri, maka kita harus memastikan bahwa tidak semua bisa kita kerjakan. Harus fokus. Harus fokus. Oleh karena itu, negara-negara berkembang, maju juga harus fokus. Sektor industri apa yang mau dikembangkan? Bidang sosial apa yang mau diberdayakan? Sehingga bisa tercapai kemandirian. Sehingga tidak perlu bergantung dari negara-negara kaya atau negara-negara maju. Inilah karakteristik dari SDGs. SDGs memandang semua negara, tidak terkecuali negara-negara maju atau negara-negara berkembang. Tidak ada perbedaan lagi. Semua negara memiliki kewajiban untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan. Ini karakter kedua. Tentu pertanyaan besar khususnya dari teman-teman atau saya sendiri yang bertanya, lantas apakah tidak diperlukan lagi bantuan dari kerjasama internasional? Ya, pertanyaan yang mungkin kita harus bahas saat ini adalah apakah memang kita tidak perlu lagi kerjasama antara negara maju dan negara berkembang? Apakah negara maju tidak perlu lagi memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara berkembang dan negara-negara miskin? Jawabannya adalah tentu harus, masih ada kewajiban. Di dalam perjanjian-perjanjian yang mengatur isu-isu yang lebih spesifik, sebagai contoh tentang Paris Agreement, itu masih ada kewajiban. Harus ada transfer of knowledge, transfer of technology dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, dari negara-negara kaya ke negara-negara yang miskin. Itu masih ada. Tetapi di sini spirit yang ada di dalam SDGs adalah keterbatasan waktu. SDGs dihadapkan pada tenggat waktu di mana tahun 2030 diwajibkan harus tercapai. Oleh karena itu, tidak boleh kita bergantung kepada negara-negara kaya. Kalau diberikan atau kalau ada ketergantungan, maka dipastikan bisa jadi tidak akan efektif, tidak akan berhasil. Tetapi kalau ada kesadaran, kemandirian,
untuk mencapai target-target yang ada di dalam SDGs, besar kemungkinan bisa tercapai yang diharapkan sebelum tahun 2030. Jadi sekali lagi ini menyangkut 100% yang sudah kita bahas tadi, bahwa di tahun 2030 itu mencapai target. Dan untuk supaya kita bisa yakin, maka kesadaran dari semua negara harus ada. Ketergantungan harus berkurang, kemandirian harus lebih besar. Keunikan yang ketiga adalah terkait mekanisme pelaksanaannya. Kalau kita berbicara MDGs, Millennium Development Goals, sifatnya dari top down, dari atas ke bawah. Dokumen MDGs itu dirumuskan oleh PBB di New York tanpa melalui proses konsultasi dan pertemuan dengan masyarakat. Kalau kita berbicara SDGs, historinya berbeda. Dokumen SDGs yang kita kenal sekarang adalah hasil dari perumusan bersama-sama dengan melakukan tatap muka. PBB melakukan tatap muka dengan lebih dari 100 penduduk dari lebih dari 100 negara. Artinya SDGs yang kita kenal sekarang bukan hasil dari orang-orang yang ada di New York, tapi ada perwakilan dari semua negara yang bersama-sama merumuskan SDGs. Dan harus ada disampaikan apresiasi bahwa Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6, adalah salah satu utusan Indonesia di dalam penyusunan draft SDGs. Jadi Indonesia menyumbang andil, berperan besar di dalam penetapan atau penyusunan SDGs ini. Jadi kalau SDGs, kita menerapkan prinsip bottom up, partisipatif, dari atas ke bawah. Dan harapannya juga ketika kita berbicara mengenai implementasi dari SDGs bottom up. Jadi bagaimana merangsang, memotivasi pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan nasional untuk menjalankan SDGs ini. Bukan hanya sekedar dari negara atau dari organisasi internasional, tetapi juga melihat kecenderungan dari atas ke bawah. Nah, sekali lagi, mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau begitu apa peran dari PBB? Apa peran negara kalau semuanya diserahkan ke pemerintah lokal, ke masyarakat lokal, ke perusahaan lokal? Tentu peran negara masih sangat dominan ketika masih banyak daerah-daerah yang memiliki kekurangan sumber daya. Nah, tugas pertama adalah memastikan negara atau pemerintah pusat atau organisasi internasional menyalurkan, mendistribusikan resource anggaran, resource sumber daya manusia ke wilayah atau pemerintahan yang kekurangan dengan sumber daya. Yang kedua adalah berbicara tentang memfasilitasi atau mengkoordinasikan. Tidak mungkin ada satu keberhasilan tanpa ada sebuah koordinator. Nah, negara dan organisasi internasional memainkan peran lebih besar dalam SDGs sebagai koordinator. Tidak sekedar sebagai implementator, tapi sebagai koordinator. Inilah perbedaan yang dimunculkan dalam SDGs. Bahwa kita tidak lagi bergantung pada negara, tetapi ada kemandirian di tingkat lokal. Perusahaan-perusahaan lokal, pemerintah daerah itu didorong untuk melaksanakan SDGs. Karena memang dari awal pembentukan SDGs spiritnya adalah dari grassroots atau masyarakat tingkat bawah. Ya, jadi ini memang dokumen yang disusun bersama-sama dari kita semua untuk kita. Dan tidak boleh lagi ada ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dan keunikan yang keempat adalah terkait solusi yang menyeluruh. Berbeda dengan MDGs yang sifatnya parsial atau tambal sulam, SDGs sifatnya solusi yang menyeluruh. Mungkin tadi sudah sempat saya bahas di awal bahwa ketika implementasi goals nomor 13 itu berkorelasi dengan goals yang lain. Sebenarnya ini adalah message utamanya. Berbicara tentang MDGs, banyak sekali implementasi yang bersifat parsial atau tambal sulam.
8 tujuan MDGs, 8 goal MDGs, sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan pajak dan pembiayaan pembangunan. Hal itu yang mau dirombak di SDGs. SDGs berisi 17 goal, tetapi 17 goal ini semuanya saling terkait dan merombak struktur dan sistem. Baik itu terkait tata pemerintahan, kesetaraan gender, perubahan model konsumsi, model produksi, perubahan sistem perpajakan, diakuinya masalah ketimpangan, diakuinya masalah perkotaan. Jadi tidak bisa lagi berbicara masalah kemiskinan hanya masalah kemiskinan, atau masalah lingkungan hanya masalah lingkungan. Karena ketika kita berbicara SDGs, kita berbicara mengenai keterkaitan antara masalah lingkungan dan masalah kemiskinan. Nah, sekarang kita mencoba mengamati, menganalisis terkait Sustainable Development Goals itu dari hubungan internasional. Bagaimana kita menganalisis mengenai kelahiran atau pelaksanaan Sustainable Development Goals dari hubungan internasional. Saya menawarkan mengenai konsep dan teori Sustainable Development. Teori Sustainable Development itu sudah dikembangkan oleh banyak peneliti ahli. Salah satunya adalah Becker. Becker mengembangkan teori tentang Sustainable Development. Teori Sustainable Development menurut Becker itu terdiri atas 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, implementasi Sustainable Development bersifat treadmill. Tingkatan kedua, implementasi Sustainable Development bersifat lemah. Yang ketiga, implementasi Sustainable Development bersifat kuat. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, hierarki yang di atas adalah implementasi Sustainable Development yang bersifat ideal. Jadi ini menjadi sebuah tangga atau piramida. Saya mengatakan ini sebagai piramida Becker. Ya, jadi piramida Becker itu ada di bawah yang treadmill, kemudian lemah, lapisan kedua, lapisan paling atas adalah kuat, dan yang ideal yang paling kecil. Nah, tentu kita semua sedang menuju ke arah piramida, lapisan piramida paling atas, yaitu yang ideal. Tetapi sebelum itu kita membahas apa yang menjadikan indikator perbedaan antara treadmill sampai ideal. Ada 8 indikatornya. Pertama adalah cakupan geografis, seberapa luas implementasi Sustainable Development itu. Yang kedua adalah integrasi kebijakan publiknya, sebagaimana seberapa jauh, apakah integratif atau tidak. Yang ketiga adalah redistribusinya. Yang keempat, peran dari masyarakat sipil. Yang kelima adalah hubungan manusia dengan alam. Yang keenam adalah struktur ekonominya. Yang ketujuh adalah prioritas instrumen kebijakan. Dan yang kedelapan adalah desentralisasinya. Nah, saya loncat ke layer yang paling tinggi, yaitu layer ideal. Bagaimana kita menjelaskan layer yang ideal, lapisan yang ideal? Dan ini nanti terkorelasi dengan SDGs. Kalau kita berbicara layer lapisan ideal, yang paling atas, yang paling kecil di dalam piramida Becker, itu kita berbicara yang pertama adalah green economic growth atau green growth. Ya, artinya produksi dan konsumsi yang kita lakukan itu disesuaikan dengan earth carrying capacity, kapasitas produksi bumi, kapasitas daya angkut bumi. Ya, jadi tidak berdasarkan kemauan manusia, tetapi apakah bumi masih mampu, kuat menampung, mengelola atau mengakomodasi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi dalam level lokal. Ya, kita bicara mengenai, kembali lagi, bottom up. Yang ketiga adalah manusia sadar akan tugasnya menjaga alam, kesadaran menjaga alam. Yang keempat adalah kebijakan publik yang terintegrasi holistik. Yang kelima adanya desentralisasi, bukan sentralisasi. Yang keenam, berbagai instrumen dipersiapkan untuk implementasi kebijakan efektif. Yang ketujuh, kesetaraan hak antara generasi saat ini dengan generasi mendatang. Dan yang kedelapan adalah adanya partisipasi atau kontrol bottom up. Ini yang kita lihat dalam SDGs. Sebenarnya SDGs menyangkut terkait ke-8 dari piramida Becker, khususnya yang ideal. Jadi ketika kita bicara di tahun 2030,
harusnya ke-88-nya ini ada terlaksana di semua negara, mulai dari green growth, kemandirian ekonomi dalam level lokal, sampai ke bottom up participation. Ini yang kita harapkan, dan ini yang kita akan lihat di dalam studi kasus yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah idealitas yang dimiliki oleh SDGs dapat dilaksanakan dalam realitanya. Kira-kira seperti itu pengantar yang bisa kita bahas, teman-teman. Dan untuk membahas lebih dalam terkait apa yang sudah kita bahas barusan, ada 3 pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi perbedaan mendasar antara MDGs dan SDGs. Sekali lagi, apa saja yang menjadi perbedaan mendasar antara MDGs dan SDGs. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara piramida Becker dengan SDGs. Yang ketiga, kalau memang SDGs, saya kira harus digarisbawahi, kalau memang SDGs adalah skenario ideal atau layer ideal, apakah SDGs sudah menjadi proyek gagal? Itu adalah 3 pertanyaan yang kita bisa bahas dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau teman-teman sudah punya LMS, akun LMS, sudah punya username, passwordnya, silahkan masuk ke dalam LMS UKI, dijawab pertanyaan tersebut, ketiga pertanyaan tersebut dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan di LMS UKI. Dan teman-teman, kita akan bertemu lagi membahas mengenai evolusi dan pengantar pembangunan berkelanjutan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Salam SDGs, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah.